tapi kritik membangun, kemudian mempunyai jiwa kreatif, komunikasinya bagus, dan bisa mengkolaborasi banyak hal untuk menuju generasi emas. Kemudian yang ketiga, tujuannya penguatan pendidikan karakter yang ketiga adalah urgensinya membekali kalian menghadapi kondisi degradasi moral, etika, dan budi pekerti. Apa kondisi degradasi itu? Adanya penurunan. Maka kalian perlu dibekali dengan adanya penurunan moral, etika, dan budi pekerti supaya moral, etika, dan budi pekerti kalian naik kembali. Ini adalah secara umum degradasi itu. Buktinya apa? Untuk yang ketiga ini, kalau ingin melihat menurunnya moral, etika, dan budi pekerti, kalian bisa melihat pada diri sendiri. Contoh, misalnya di rumah saat orang tua kalian menyapu, maka kalian mungkin tidak akan meminta sapunya untuk melanjutkan menyapu, tetapi mungkin malah kamu akan bilang, sini bu yang disapu, ini kotor. Itulah salah satu contoh dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Nah. Pengertian karakter dan pendidikan karakter. Pengertian karakter itu adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, norma budaya atau kebudayaan, norma hukum atau konstitusional atau konstitusi, norma adat istiadat, dan estetika. Adakah kata-kata yang belum dipahami? Kemudian kita lanjutkan. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu upaya yang terencana atau direncanakan untuk menjadikan kalian supaya mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga setiap peserta didik atau kalian itu nanti punya perilaku sebagai insan kamil. Insan kamil itu adalah sebagai manusia yang seutuhnya dengan selalu mengedepankan norma agama, norma kebudayaan, hukum, adat istiadat, dan etika. Artinya menjadi manusia yang seutuhnya, yang bisa diharapkan oleh semua orang tua. Kemudian berikutnya, pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu sendiri adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku atau karakter. Jadi perilaku atau karakter kepada warga sekolah meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan
nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi insan kamil. Saya bantu kalian untuk memahami terlebih dahulu. Silakan kalian renungkan, kemudian kamu pahami. Sudah ya? Baik. Berikutnya lagi, kalau tidak ada yang mau bertanya, tidak ada? Berarti kita lanjut ya. Ya. Sekarang aspek nilai karakter. Aspek-aspek nilai karakter. Aspek-aspek nilai karakter yang perlu kita pahami itu secara umum ada 4. Di mana dari aspek-aspek nilai karakter ini bisa menjadikan suatu budaya dan nilai karakter bagi kita. Yang pertama yaitu aspek nilai karakter dengan Tuhan. Ini biasanya aplikasinya berbentuk bersifat religius dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk nyata dari ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu secara umum adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan keimanan masing-masing. Sehingga di sini nih tentunya akan melakukan apa yang diperintahkan dan akan menjauhi segala larangannya. Ini untuk religius. Kemudian yang kedua, dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri itu adalah aspeknya, bentuknya bisa kita wujudkan yaitu dengan kejujuran. Sudah bertanggung jawab. Kemudian bergaya hidup sehat. Kemudian lagi disiplin. Kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, kreatif, inovatif, mandiri, dan mempunyai rasa ingin tahu. Jadi karakter-karakter kaitannya dengan diri sendiri ini cukup bagus sebagai bentuk untuk mengembangkan diri kita.
Kemudian dengan sesama atau lingkungan dan lingkungan. Jadi dan atau lingkungan. Dengan sesama itu adalah sesama manusia atau sesama makhluk hidup. Kalau lingkungan itu juga termasuk lingkungan hidup ataupun benda-benda mati di sekitar kita. Artinya apa? Kita harus mempunyai karakter positif atau karakter yang baik yang berkaitan dengan sesama maupun lingkungan kita. Nah, sekarang bentuknya apa? Yaitu sadar, hak, dan kewajiban. Kemudian yang kedua, patuh pada aturan sosial, menghargai karya orang lain, sopan santun, santun dan demokratis, atau sopan dengan dan demokratis. Ini santun dan demokratis itu jelas sekali. Kalau demokratis itu menerima pendapat orang lain, mengutamakan musyawarah, mufakat, tidak memaksakan kehendak sendiri. Ini jelas sekali. Dan yang terakhir, peduli sosial dan lingkungan. Dengan sesama dan lingkungan ini, itu jelas sekali kita hidup di masyarakat. Sehingga di sini penting sekali penerapan itu kita lakukan, kita latih. Sehingga kita akan bisa menjadikan bagian dari masyarakat yang memang keadaan atau keberadaan kita sangat diharapkan oleh masyarakat kita berada. Jadi keberadaan kita itu sangat diharapkan. Itu akan menjadikan kita adalah yang terbaik. Kemudian peduli sosial dan lingkungan itu jelas. Kita seperti tadi di lingkungan masyarakat, kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan keberadaan orang lain. Maka jelas sekali kita di masyarakat harus membangun bermasyarakat, bersosial yang baik. Dengan lingkungan, kita juga perlu adanya merawat lingkungan kita. Bentuk nyatanya yang paling mudah misalnya gerakan kebersihan. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya saja itu sudah merupakan suatu bentuk peduli kita terhadap lingkungan dan sesama. Jangan membuang sampah sembarangan. Karena kalau membuang sampah sembarangan itu, kalau dilihat pun, itu sudah tidak baik, tidak nyaman. Lebih-lebih kalau dibuang di selokan, ini akan menjadikan selokan itu mampet. Kalian sudah tahu semua tentang hal ini, jadi ini penting sekali. Kemudian nilai yang keempat, nilai kebangsaan. Nilai kebangsaan itu jelas sekali. Kalian sudah mendapatkan pembelajaran ini di PPKN atau mungkin sejarah. Nilai kebangsaan itu wujudnya yaitu nasionalisme. Nasionalisme itu sudah bukan penawaran lagi, yaitu yang lebih kita kenal dengan nama slogan kita, NKRI harga mati.
itu harus Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada yang lain. Itu nasionalisme kita bentuknya. Kemudian menghargai keberagaman. Menghargainya itu bagaimana? Kita harus menyadari dan mengakui bahwa negara kita itu dibedakan, tetapi untuk disatukan. Kita adalah satu wadah NKRI. Ini adalah keberagaman yang menjadikan kita itu menjadi negara yang luar biasa. Segala aspek yang ada di dalamnya. Yang itu kalian juga perlu memahami aspek budaya dan ekonominya. Coba kalau kita melihat dari Sabang sampai Merauke, kebudayaan itu cukup banyak. Ras kita juga cukup banyak. Kita bisa mengenal berbagai teman kita dari Sabang sampai Merauke. Agama juga beragam juga. Nah, dengan keberagaman itu kita harus menghargai dengan suatu wadah kita yang sudah kita kenal, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada yang lain, itu yang harus kalian pahami. Dan kita juga harus mengakui keberagaman dari teman-teman kita, dari budaya bangsa kita yang sungguh luar biasa banyaknya. Namun dengan keberagaman itu menjadikan kita suatu kekayaan yang luar biasa. Ini nilai kebangsaan. Budaya jelas kalian mengenal tari pendek dari Bali, kemudian dari Sumatera, dari Irian, dari Maluku, dan sebagainya. Termasuk ekonominya. Sampai di sini kalau saya yang mau bertanya tentang aspek nilai-nilai karakter, kalau tidak kita lanjutkan lagi. Ada beberapa tahapan, sekali lagi, ada beberapa tahapan untuk membentuk karakter bagi kalian atau peserta didik. Kenapa perlu kita bentuk? Karena kalian masih perlu banyak belajar. Kalau tidak mau belajar, bagaimana kita mau pandai? Bagaimana mau kita pinter? Keterampilan kita mempunyai karakter yang baik, kalau tidak dilatih, itu sulit untuk menjadi suatu kebiasaan. Kalau hal-hal yang baik itu sudah menjadi kebiasaan, maka akan menjadikan kita terbiasa dengan yang baik. Tahapan yang pertama yaitu mengetahui. Jadi yang pertama kalian tahu dulu. Kemudian setelah kalian tahu, yang kedua pahami. Tadi kalian sudah tahu 4 hal dan beberapa hal tadi kamu sudah tahu. Kemudian kamu pahami, termasuk aspek nilai karakter yang 4 tadi. Setelah kamu pahami, dibiasakan atau membiasakan. Kalau sudah dibiasakan menjadi yang keempat, kamu meyakini. Kalau sudah diyakini, kemudian
dari 1, 2, 3, 4 itu dilakukan. Jadi melakukan sesuai dengan yang 1, 2, 3, 4. Kemudian yang paling sulit yang nomor 6, mempertahankan. Nah, kalau kalian sudah bisa melalui 4, kemudian dilanjutkan melakukan yang kelima, dan yang keenam mempertahankan, maka kalian akan menjadi insan manusia yang berkarakter terpuji. Untuk melalui supaya kalian bisa mencapai pada 6 tahap tersebut, hal-hal yang bisa kamu lakukan dengan menyikapi, menyimak, memahami, mempelajari yang diawali dari keteladanan. Kalian mestinya sudah pernah melihat contoh-contoh yang bagus. Kemudian pemberdayaan. Apa-apa yang sudah bagus kalian berdayakan, kalian ikut menerapkan dan sebagainya. Kemudian jadikan menjadi suatu pembiasaan. Kalau sudah menjadi pembiasaan, jadikan itu suatu budaya yang baik. Dipertahankan kalau menjadi budaya. Dan jangan lupa kamu terus belajar sebagai bentuk supaya menjadi lebih kuat atau penguatan. Sampai di sini kalau ada yang ditanyakan boleh saya beri waktu. Waktunya masih cukup. Silakan kalian cermati, kalian pahami. Sambil saya ngecek kehadiran, terus sambil berjalan, ini sambil ngecek kehadiran kalian. Nanti kalau ada yang keluar, kelihatan. Dian Nisrina belum kelihatan. Gilang juga belum. Muhammad Fardan. Balia. Intan juga belum. Mari kita lanjutkan lagi. Jadi untuk tahapan pembentukan karakter ini sudah. Berikutnya pengembangan nilai-nilai karakter. Pengembangan nilai-nilai karakter itu tidak bisa lepas dari 4 hal yang perlu kalian selalu ingat yang tadi di awal sudah kita bahas.
yaitu apa? Olah hati atau etika, olah pikir, literasi, olahraga kinestetika, dan olah karsa atau estetika. Ini termasuk juga filosofi pendidikan karakter oleh Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita. Nah, dari keempat hal itu tadi, kita wujudkan dalam bentuk yang lebih mudah untuk kalian lakukan, yaitu misalnya dengan bentuk-bentuk dari keempat hal itu: olah hati, olah pikir, olah karsa, dan olahraga. Kita berikan yang lebih sederhana supaya kalian bisa mewujudkannya, atau lebih dikenal tadi nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakternya dalam bentuk religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat, kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, kemudian cinta damai, gemar membaca atau literasi, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain-lain. Jadi ini bentuk nilai-nilai karakter yang lebih mudah kalian pahami dari keempat hal tadi. Nah, dari beberapa nilai-nilai karakter itu tadi, bisa kita jadikan bentuk supaya mengkristal, atau lebih dikenal dengan nama kristali nilai-nilai atau kristalisasi nilai-nilai. Ini dari nilai yang utama. Nilai yang utama itu bisa kita jabarkan lagi menjadi nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Sudah? Nah, mari kita lihat sekarang bentuk nilai karakter yang perlu kalian latih atau perlu kalian pelajari supaya bisa mengkristal seperti tadi. Itu berbentuk lingkaran, nanti bisa kita lihat. Materi nanti akan kita berikan, yaitu moral. Ada moral knowing, feeling, dan action. Kemudian ini knowing itu bentuk aplikasinya adalah religius. Religius itu kita tahu berkaitan dengan Tuhan yang Maha Esa, yaitu penerapan keimanan kita dalam bentuk nyata. Kemudian antara moral dan knowing dan feeling perlu kita wujudkan dalam bentuk kegiatan dengan sesama manusia itu.
Artinya nanti di sini akan muncul seperti tadi, mungkin toleransi, saling menghargai dengan sesama, kegiatan sosial dan sebagainya. Kemudian moral feeling itu dengan lingkungan, tidak lupa yaitu ada kaitannya dengan kebangsaan dan diri sendiri. Jadi di antara kelima itu perlu diwujudkan dalam bentuk knowing, feeling, dan action. Jadi tidak hanya kita tahu teorinya saja, terus tahu aturannya saja, tetapi perlu adanya tindakan nyata. Jadi perlu adanya tindakan nyata. Tindakan nyata itu kalian sudah mestinya memahami sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau kelima hal itu tadi nanti sudah bisa kalian jadikan bentuk pembiasaan, maka kalian akan memiliki karakter yang baik. Mari kita lihat orang dengan iman dan takwa akan menjadikan manusia itu memiliki akhlak yang mulia, akan memiliki akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia itu perlu didasari dengan adanya kecerdasan hati, pikir, rasa, dan raga. Keempat hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu merupakan satu satuan. Kecerdasan hati, artinya kecerdasan hati itu kita bisa, kalau ada orang lain susah, kita ikut merasakan susah. Merasakan susah itu tidak kita harus susah-susah seperti itu yang dirasakan, hanya kita merasakan kesusahan orang itu. Misalnya kalau di depan orang yang sedang susah, kita tidak tertawa, terbahak-bahak secara terbuka. Itu adalah tidak etis. Tadi sudah dibahas di depan. Itu termasuk di dalam olah hati, olah pikir. Jadi ini kecerdasan hati seperti itu contohnya. Kemudian contoh yang lain, misalnya kalau ada teman kita yang sedang tertimpa musibah, kita memberikan atau meringankan musibah teman kita. Kemudian pikir jelas, rasa juga tadi sudah, raga bentuk nyata tindakannya. Jadi ada aktivitas badan. Mari kita lihat olah hati. Ini tadi sudah dibahas, ada jujur, kemudian respect atau hormat atau peduli pada orang lain. Kemudian yang berikutnya punya tanggung jawab. Tanggung jawab kalian di olah hati ini di masa-masa seperti ini adalah contohnya dalam pembelajaran kita. Kalau PJJ, ya kita aktif ikut PJJ. Itu namanya olah hati. Punya tanggung jawab. Ada tugas yang kita selesaikan sesuai waktu yang diperlukan, yang sudah ditentukan. Kemudian membela kebenaran. Ini kadang ada hal kalau benar kita takut mengungkapkan. Ini adalah kurang tepat. Maka ingat pepatah, katakanlah yang benar itu benar walaupun pahit.
Kemudian rela berkorban ini jelas sekali. Santun, ini berkaitan dengan sopan santun. Bagaimana kita menghargai orang lain supaya kita dihargai juga oleh orang lain. Kemudian disiplin. Disiplin itu penting sekali. Karena keberhasilan itu tidak bisa lepas dari sifat disiplin. Kemudian olah pikir, yaitu cerdas, kreatif, analitis, kritis, problem solving. Di sini mungkin ada beberapa hal yang perlu kamu cermati lebih. Apa yang perlu dicermati lebih? Yaitu kalau cerdas, kreatif itu sudah jelas. Analitis. Analitis itu kemampuan kalian menganalisa sesuatu. Kemudian kritis itu jelas. Jadi menganalisa sesuatu juga kritis. Itu contohnya kalau misalnya kamu diajak hal-hal yang buruk, kamu analisa. Kamu berpikir kritis. Baik enggak kalau hal-hal yang buruk itu kita ikut-ikutan. Ini jadi kita jangan sampai terbawa oleh teman kita yang tidak baik. Itu artinya olah pikir kita yang kritis dan analitis. Kemudian problem solving. Problem solving itu adalah kemampuan kita memecahkan masalah. Ini penting sekali bagi kita. Di era sekarang ini, kadang masalah sudah tidak sesederhana yang dulu, walaupun mungkin masalahnya sama. Bisa jadi masalah sama dengan situasi yang sekarang dan yang dulu, maka tingkat penyelesaiannya pun bisa berbeda. Maka di sini olah pikir dalam hal problem solving, menyelesaikan masalah itu bagi kalian penting sekali. Maka penting sekali buat kalian adanya kecerdasan. Tadi di awal sudah kita sebut kecerdasan di bidang yang lain. Zaman sekarang itu dituntut cerdas di segala bidang. Contohnya saat ini kita belajar menggunakan daring. Kalau kita tidak cerdas dengan situasi daring, misalnya sinyalnya kurang bagus, maka kita kalau diam saja, ya selamanya kita tidak akan mengikuti. Tetapi kalau di daerah itu ada tempat yang bisa menguatkan sinyal, maka kita mencari solusi dengan kecerdasan kita di bidang mengatasi masalah, kita bergeser mencari tempat yang sinyalnya lebih kuat. Itu namanya cerdas mengatasi masalah. Ini penting sekali di masa sekarang. Kemudian berikutnya lagi, olah rasa. Cinta. Cinta itu misalnya cinta kepada orang tua, cinta kepada tanah air, cinta kepada sesama, dan masih banyak cinta yang lain. Cinta yang ideal adalah cinta yang universal. Kalian jangan mengaplikasikan cinta untuk hal-hal yang khusus dulu.
tetapi yang universal, yang umum, yang baik, yaitu misalnya kepada orang tua, saudara, dan sebagainya, termasuk tanah air. Kalau cinta khusus untuk seseorang, lah itu nanti setelah kalian dewasa saja. Kemudian olah rasa berikutnya ada sayang, semangat, kemudian rasa kebangsaan, estetika atau rasa keindahan, etis, yang tidak kalah pentingnya adalah tegar. Tegar itu kuat. Dan kerja keras. Ini saya kira sudah paham semua ya. Kemudian olahraga itu bentuk aktivitas tubuh supaya menjadikan tubuh kita sehat, bersih, menarik. Tubuh yang menarik itu misalnya tubuh yang proporsional. Proporsional itu antara berat dengan tinggi bentuk tubuh itu rata-rata baik, ideal, itu akan menjadi menarik. Nah, dari keempat hal tadi yang kita ungkap, itu mestinya kita harus mengembangkan dengan kecerdasan kita, yaitu cerdas olah hati, cerdas olah pikir, cerdas olah rasa, dan cerdas olahraga. Kalau kita bisa mengembangkan kecerdasan kita ke dalam 4 hal itu tadi, maka akan bisa menjadikan kita menjadi manusia yang punya karakter dan akan menjadi manusia insan kamil. Insan kamil itu secara umum orang yang sempurna, mendekati sempurna. Mungkin kalau sempurna utuh tidak mungkin, karena namanya manusia itu pasti punya kekurangan. Namun kalian jangan hanya melihat kekurangannya saja, tetapi yang kalian lihat juga termasuk kelebihannya. Orang umumnya hanya melihat kurangnya saja, tapi mari kita berlatih melihat kelebihannya. Kita kembangkan kelebihan untuk menutup kekurangan yang ada, sehingga nanti yang muncul adalah kelebihan, dan kelebihan. Itu yang akan menjadikan kita manusia berkarakter unggul. Nah, dalam pengembangan pendidikan karakter itu ada 3 pilar. 3 pilar itu pilar sama dengan tonggak atau sama dengan tiang. Kalau ketiga pilar ini kuat, maka pendidikan karakter itu akan kuat juga dan mudah tertanam pada diri kalian. Karena ini ketiga hal merupakan satu satuan yang tidak terpisahkan. Satu satuan yang tidak terpisahkan. 3 pilar untuk menjadikan kita berkarakter unggul. Tadi di awal sudah kita singgung, walaupun baru sekilas, yaitu yang pertama pilar keluarga, pilar sekolah, dan pilar masyarakat. Pada pilar keluarga, karakter utamanya jujur, bertanggung jawab. Yang perlu dilakukan atau yang perlu melakukan adanya perilaku jujur dan bertanggung jawab itu adalah semua anggota keluarga mempunyai persepsi, sikap,
tingkah laku yang sama dalam mengembangkan karakternya. Kemudian cerdas itu adalah menegakkan tata tertib, etika atau budi pekerti. Apakah di rumah perlu tata tertib? Perlu juga, jangan dikira tidak. Ya, tata tertib itu misalnya apa? Tiap warga di rumah wajib menata, membersihkan kamarnya masing-masing, itu misalnya. Kemudian merapikan tempat tidurnya sendiri, mengatur kamarnya sendiri hingga rapi. Ini adalah cerdas. Kemudian sehat dan bersih, ini karakter utamanya, dan peduli dan kreatif. Yang perlu dilakukan hal-hal seperti itu adalah di samping kata tertib itu penguatan perilaku berkarakter baik di rumah. Misalnya kalau melihat sampah di rumah tidak pada tempatnya, kemudian disapu. Atau kalau kalian makan makanan kecil yang berbungkus, ya misalnya segera kalau sudah habis bungkusnya dimasukkan di tempat sampah. Kemudian pembelajaran nilai-nilai yang baik. Tentunya di rumah pasti Bapak Ibu memberikan contoh nilai-nilai yang baik. Nah, silakan kalian meneladani, meniru, berlatih. Kalau melihat Bapak Ibu menyapu, kemudian sapunya kamu minta, kamu meneruskan menyapu, itu adalah berlatih kalian. Jangan lalu malah menyuruh orang tua untuk menyapu tempat yang sedang kamu duduki atau kamu tempati. Kemudian contoh yang lain, misalnya kalau kalian habis makan, minum, kotorannya dicuci sendiri, jangan diserahkan kepada orang tua. Walaupun misalnya kalian punya asisten rumah tangga, itu kalian perlu berlatih seperti itu. Itu adalah satu bentuk latihan kalian punya karakter unggul, supaya nantinya kalau kalian sudah berkeluarga sendiri tidak canggung. Sekali lagi tidak canggung dan bisa melakukan aktivitas rumah tangga. Kemudian tujuannya apa pada pilar keluarga itu? Yang perlu dibiasakan itu adalah supaya terbiasanya perilaku yang berkarakter unggul dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting sekali. Contoh-contoh di rumah kalian yang bagus pasti sudah pernah melihat, pernah tahu. Silakan untuk dilatih supaya kalian menjadi terbiasa. Kemudian pilar sekolah itu relatif sama, yaitu karakter utamanya jujur, bertanggung jawab, cerdas, sehat dan bersih, peduli dan kreatif. Tujuannya supaya kalian terbentuk punya karakter melalui berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Apakah itu kegiatan intra atau pembelajaran seperti saat ini, atau ekstra, ataupun melalui kerja-kerja kelompok. Jadi strateginya di sekolah seperti itu. Untuk itu, setiap kalian ada pembelajaran, perlu diikuti dengan sebaik-baiknya, walaupun melalui PJJ. PJJ itu juga sebetulnya pembelajaran sama dengan di kelas, hanya yang berbeda sarananya. Karena sistem penilaian dan penugasannya pun relatif sama. Jadi kalau kalian selama ini mungkin PJJ agak bermalas-malasan, mulai
saat ini marilah kalian gugah supaya kalian lebih bersemangat kembali. Tujuannya pilar di sekolah itu supaya kalian terbiasa memiliki perilaku yang berkarakter unggul di sekolah. Kalau tadi di rumah dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Kalau di sekolah ya selama kalian terbiasa berperilaku karakter unggul di sekolah. Ini mestinya contoh-contohnya banyak sekali dari sekolah kalian sudah tahu. Kemudian pilar di masyarakat masih tetap sama, yaitu karakter utamanya jujur, bertanggung jawab, cerdas, sehat dan bersih, peduli dan kreatif. Tujuannya yaitu supaya terbangun kerangka sistematik perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pendidikan karakter secara nasional. Coba kalau setiap masyarakat punya karakter unggul, secara nasional pasti akan memberdayakan, menguatkan bangsa dan negara kita. Karena masing-masing akan bertanggung jawab, punya kesadaran, dan menjadikan negara ini atau lingkungan masyarakat kita ini baik, kondusif, tidak ada tindakan kriminal ataupun tindakan-tindakan negatif yang lain. Sampai di sini silakan kalian renungkan, kemudian kalian pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan. Masih cukup banyak. Karakter utama sebagai bentuk hasil pendidikan perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Sekali lagi, pendidikan karakter utama atau unggul yang kalian terima di sekolah perlu diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, yaitu tingkat individu kalian akan semakin bisa melakukan perilaku jujur, cerdas, bertanggung jawab, peduli, dan kreatif dalam berbagai konteks atau dalam berbagai situasi dan kondisi secara konsisten atau terus-menerus. Jadi hal-hal yang baik itu tidak kamu lakukan secara berkala atau waktu-waktu tertentu, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Kemudian nanti kalau kalian sudah bermasyarakat atau sekarang saat di masyarakat, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan kalian semakin sadar secara nasional untuk karakter bangsa atau kesadaran nasional berkarakter bangsa, sehingga akan menjadikan NKRI kita semakin kuat. Keteladanan, jadi kalian bisa menjadi teladan baik di sekolah, di masyarakat, atau dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Kalau yang namanya karakter baik pasti akan bisa diterima. Kemudian situasi masyarakat dalam berbagai lapisan akan semakin berkarakter. Nah sekarang bagaimana bentuknya supaya kalian mudah dalam belajar, mempelajari, berlatih untuk berkarakter unggul, yaitu jadikan menjadi kegembiraan baru, bukan menjadi beban yang baru.
kegembiraan, bahagia. Kemudian dimulai dari yang mudah, kalau perlu biaya ya yang murah, dan yang menggembirakan. Kemudian awali dari diri sendiri, kemudian dilatih berbagi dan berbagi. Kalau ada satu ya dibagi setengah-setengah, kalau ada dua misalnya itu berbagi. Kemudian yang berikutnya apresiasi dan apresiasi. Apresiasi itu kita mau memberikan penguatan kepada orang lain, nanti maka akan berbalik, orang lain pun akan memberikan penguatan kepada kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pembiasaan karakter unggul yang perlu kalian lakukan, yaitu yang berkaitan dengan olah pikir, olah raga, olah hati, dan olah rasa. Ini adalah aspek atau ukuran yang nanti akan bisa kalian rasakan apakah kalian sudah berkarakter unggul atau belum, yaitu olah pikir, olah raga, olah rasa, olah hati yang tadi sudah kita ungkap. Jadi itu akan kelihatan sekali nanti apakah kalian sudah menerapkan atau belum. Nah, sampai di sini dulu, silakan kalian renungkan, kalian cermati. Masih ada 2 slide lagi. Sambil saya cek presensi. Yang tidak ada yang saya baca karena yang sedikit. Tolong kalau yang merasa belum terabsen atau orangnya ada, nanti bisa membuka mic untuk bersuara. Yang tidak hadir yang saya baca. 8C, Dia Nesrina, Gilang Mahardika, Muhammad Fardan, Muhammad Satya Abdillah, Rahmanur Aziza. Betul? Ini tidak hadir? Tidak ada orangnya? Ya, berarti betul karena tidak ada suara masuk. Berikutnya 8D, Aristia Manggala, Balya Rizky, kemudian Intan Mudita, Maulana Syarif Hidayat. Hadir, Pak. Maulana hadir ya? Hadir, Pak. Ya, Maulana Syarif Hidayat. Ya. Saya centang dulu. Melkati Rahma. Tidak ada. Muhammad Rafi Arya Putra. Nabila Tri Mauludia. Ya, berarti ini yang tidak hadir sudah betul untuk 8D. Saya 10 menit, kita lanjutkan. Masih 2 slide. Ini nanti materi kita share. Yang perlu kalian pahami sekarang alur pikir pembangunan karakter bangsa. Ini dalam bentuk tabel. Ini nanti kalian pelajari. Yang perlu dipahami permasalahan bangsa dan negara yang perlu dipecahkan, yaitu dengan adanya disorientasi dan belum titik hayatinya nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila.
Kemudian mulainya bergeser nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memudarnya kesadaran terhadap nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, dan melemahnya kemandirian bangsa. Ini perlu kalian pahami ini di pendidikan Pancasila mestinya sudah pernah ada. Nah, maka kita perlu adanya untuk menjadi bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, punya rasa gotong royong, patriot. Patriot itu rela untuk bangsa dan negara. Kemudian dinamis, berbudaya dan berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini akan menjadikan bangsa kita yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kaitannya dengan ini dulu pernah kita singgung, mungkin di kelas 7, bahwa iptek dan imtak itu harus berjalan bersama. Dua-duanya harus bersatu. Maka akan menjadikan kita iptek yang bermanfaat, beriman, tetapi punya ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat. Nah, inilah yang satunya. Kemudian satu lagi masih ada yang perlu kalian pahami, yaitu pendidikan karakter yang merupakan bagian integral yang sangat penting dari pendidikan kita. Ini perlu kalian pahami. Ingat pendapat atau hal-hal yang dulu pernah kita pelajari dari Ki Hajar Dewantoro. Dari Ki Hajar Dewantoro itu ada ungkapan yang cukup bagus yang perlu kalian pahami untuk kita ke depan menjadi lebih bagus, yang punya karakter unggul, yaitu pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelektual, dan tubuh kita atau tubuh kalian. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup kita, anak-anak kita. Jadi bagian-bagian tadi itu tidak boleh dipisah-pisahkan, yaitu supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup bagi keturunan kita atau anak-anak kita. Nah, sekarang kaitannya karakter unggul yang sedang kita bahas dengan kepramukaan, yaitu aplikasi bentuk nyata wujudnya pada pramuka, yaitu dasa dharma. Ini saya yakin kalian masih ingat karena dulu pernah ada setiap kegiatan pramuka. Namun kita ulang biar mengingat kembali. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi, pendidikan karakter ini penting sekali bagi kita ke depan
kehidupan bagi kalian supaya memiliki karakter unggul yang memiliki olah pikir, olah hati, olah raga, olah rasa dan karsa yang diwujudkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari, di mana itu dalam dasar Dharma Pramuka juga sudah ada dan diaplikasikan dalam kehidupan kita yang saling untuk bergotong royong. Maka kalau kita memiliki karakter unggul, maka akan menjadikan kita insan kamil atau manusia yang sempurna. Walaupun tidak sempurna seutuhnya, paling tidak kita sudah menjadi manusia-manusia yang kehadirannya, keberadaannya sangat diharapkan oleh orang lain. Karena kita sangat dibutuhkan. Nah, sampai di sini, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada, materi ini sudah cukup. Nanti di jam kedua, pada pukul 12 sampai 13, akan ada praktik atau tugas yang akan kita bahas bersama. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya kirimkan materinya. Nanti di WA. Ngirim tugas di WA bagaimana ya? Ngirim tugas di WA. Ngirimin di rumah materi. Oh, karena tadi tidak saya munculkan, saya bisa konsentrasi. Oh, betul ini. Ini ya. Kak? Oh, ini ada masuk di rumah. Ini. Masih. Terus. Ini ya. Error berarti ini untuk saya. C. Ya ini. Terus ini. Ini. BPT bukan. ICKLML materi Gmail ini. Nah ini open ya.
kasih. Nah, oh lah, jadi cukup, makasih banget. Sun. Ya, tidak ada yang masuk lagi selain yang tadi susah kita absen. Kalau tidak ada, demikian pendidikan karakter untuk kegiatan pramuka sistem blok kita akhiri. Nanti kita ketemu lagi pada pukul 12 untuk praktik dari pendidikan karakter ini. Selamat pagi dan silakan undur diri dari kegiatan ini untuk berjumpa dalam kegiatan yang lain. Selamat pagi, mari kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Silakan undur diri dari kegiatan ini. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.